Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya wahhab, alhimna as-sawab wa jannibna az-zalal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa ikhlasan yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma kutiba yuktab abadal abidin wa daharad dahirin. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama kembali belajar bersama dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga kedepannya kita semua bisa berkumpul dan mendapatkan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Dapat kembali ke pesantren secepatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik sekalian, sekarang di depan kita adalah kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Kitab Al-Kharidatul Bahiyah merupakan kitab yang menerangkan tentang ilmu tauhid. Dikarang oleh seorang ulama yang terkenal dengan sebutan Imam Ad-Dardiri. Berikut akan saya tuliskan, di sini sudah saya tuliskan sekilas tentang kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Di sini adik-adik bisa melihat semuanya, ya. Saya tuliskan di situ tauhid merupakan hal pokok yang mendasar yang harus diketahui oleh setiap muslim. Jadi seorang muslim hendaklah mengetahui tentang ilmu tauhid. Walaupun tidak secara mendalam, akan tetapi harus mengetahui tauhid, sifat-sifatnya Allah, sifat wajibnya Allah, sifat jaiz dan juga sifat mustahil. Jadi ilmu tauhid ini harus dipelajari bagi orang yang mampu untuk mempelajarinya. Tauhid memberikan dampak besar dan signifikan dalam sah atau tidaknya sebuah kegiatan ibadah. Penentuan kita bisa dinilai sebagai seorang muslim itu karena adanya tauhid, ilmu tauhid. Jadi ketika ketauhidan kita sudah sah, maka pastinya ibadah-ibadah kita memiliki legalitas untuk melakukan ibadah. Akan tetapi jika tauhid kita saja sudah tidak benar, maka amaliyah keibadahan tidak akan bisa kita kerjakan karena syarat mutlak belum kita lakukan. Nah, kemudian kitab Syarah Al-Kharidah Al-Bahiyah karya Syekh Ahmad Ad-Dardir merupakan kitab dasar tentang ilmu tauhid yang dinazamkan dalam bentuk 71 bait-bait Arab. Keutamaan kitab tauhid ini disusun oleh Syekh Ad-Dardir adalah isi dari bagian yang menjelaskan tentang dalil-dalil akli. Isinya, jadi di dalamnya itu dalam kitab ini ada penjelasan tentang dalil-dalil akli atau dalil yang menggunakan akal. Ataupun nakli, ya, dengan menggunakan Al-Quran dan hadis. Secara rinci, di dalamnya juga terdapat penjelasan tentang perbedaan pendapat antara paham Asy'ariyah, Maturidiyah, juga Qadariyah, Jabariyah, dan penjelasan Mu'tazilah. Kemudian Syekh Ad-Dardir menjelaskan tentang pembagian hukum akal. Beliau menuliskan pokok-pokok mengenal Allah dalam bahasan tauhid menjadi 4 tema khusus. Di antara pembagian bahasan tersebut adalah ilahiyat, kemudian nubuat, sam'iyat, dan yang terakhir adalah tasawuf. Nah, sekarang coba kitabnya disiapkan semuanya, dibuka muqaddimah, ya. Yang paling pertama di situ ada nadham yang merupakan muqaddimah dari kitab ini, pembukaan dari
kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ad-Dardir. Sekarang kita baca bersama ya. Sebelum kita artikan, kita baca bersama. Semoga dengan bacaan kita mendapatkan keberkahan dan senantiasa diberikan pemahaman dalam mempelajari ilmu tauhid, khususnya kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil qadiri ay ahmadul masyhuru bidardiri. Alhamdulillahil aliyyil wahidi al-alimil fardil ghaniyil majidi. Wa afdalu salati wa taslimi ala nabiyil mustafal karimi wa alihi wa sahbihi al-adhari la siyama rafiquhu fil ghari. Wa hadhihi aqidatun saniyya sammaituha al-kharidatal bahiyya latifatun saghiratun fil hajmi lakinnaha kabiratun fil ilmi tanfika ilman in turid an taktafi li'annaha bizubdatil fanni tafi. Wallaha arju fi qabulil amali wan naf'a minha thumma ghafraz zalali. Wallaha arju fi qabulil amali wan naf'a minha thumma ghafraz zalali. Nah, ini ada 8 nazam yang merupakan muqaddimah atau pembukaan dari kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah. Coba sekarang didengarkan baik-baik, kita akan mengartikan satu-satu dari bait nazam yang sudah saya tuliskan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil qadiri. Yaqulu berkata, Raji rahmatil qadiri, seseorang yang berharap rahmat dari zat yang maha qadir, yang maha kuasa. Yaqulu berkata, Raji, seseorang yang berharap rahmat zat yang maha kuasa. Yaitu Ahmad al-masyhuru, yang terkenal, bidardiri, dengan sebutan dardiri. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, hanya bagi Allah, al-ali, yang maha tinggi. Al-ali itu artinya yang maha tinggi, yang terhindar dari sifat nuqsan atau kekurangan. Al-wahidi, yang maha esa. Al-alimi, yang maha alim, maha mengetahui. Al-fardi, yang tunggal, tidak ada yang menyamai. Al-ghaniyi, yang maha kaya. Al-ghaniyi, yang maha kaya. Al-majidi, yang maha pengasih, yang karim, yang murah hati. Al-wasi'il ata, yang begitu luas pemberiannya. Al-majid itu yang begitu luas pemberiannya. Bisa diartikan yang pemurah, maha pemurah. Wa afdalus salati, dan salawat yang paling afdol, doa yang paling afdol. Wa afdalus salati, as-shalah itu artinya ar-rahmah. Ya, ar-rahmah al-maqruna bit-ta'zim, yaitu rahmat yang disertai dengan kemuliaan.
Jadi kalau kita artikan wa afdhalus sholati, dan kita mendoakan paling utamanya rahmat, wat taslimi, dan keselamatan atau keagungan, ta'zimuhu ta'ala li nabiyhi, yaitu pengagungan Allah Ta'ala kepada nabinya. Taslim itu bisa diartikan memintahkan kepada Allah untuk nabi sebuah penghormatan yang luar biasa. Wa afdhalus sholati, saya artikan lagi ya, wa afdhalus sholati, dan paling afdolnya sholawat, paling utamanya sholawat, paling utamanya rahmat. Wa afdhalus sholati, paling utamanya rahmat, wa taslimi, dan paling utamanya kemuliaan, alan nabiyyi, atas nabi, al-mustafa, yang terpilih, al-mustafa, yang terpilih, al-karim, yang pemurah. Yang pemurah itu artinya suka memberi, sakhiyun. Wa alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan kepada para sahabatnya, al-athhari, yang bersih. Bersih dari apa? Maksudnya bersih itu adamil arjas, yaitu adamul asam, bersih dari perbuatan dosa, bersih dari perbuatan mukhalafah atau melanggar perintah-perintahnya Allah. La siyama rafiquhu fil ghari. La siyama, begitu juga rafiquhu, yang menemani Nabi, fil ghari, di dalam gua. Jadi setelah kita mendoakan Nabi, mendoakan sholawat dan salam terhadap Nabi, kita doakan keluarganya Nabi dan juga para sahabat. Tidak terlupa pula juga kepada rafiquhu, yaitu seseorang yang menemani Nabi fil ghari, di dalam gua. Siapa itu? Yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu itu Rasulullah dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy. Kemudian beliau ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dan Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam gua Jabal Tsur. Ya, masuk ke situ bersembunyi, kemudian ada laba-laba yang menutupi lubang sehingga dikira tidak ada orang di dalamnya. Kita lanjutkan, wahadihi aqidatun saniyah. Wahadihi, dan inilah, kitab ini maksudnya, aqidatun, berisi tentang akidah, saniyatun, yang jelas. Samaituha, aku namakan kitab ini atau akidah ini dinamakan Al-Kharidatul Bahiyah. Dinamakan Al-Kharidah Al-Bahiyah. Apa artinya Al-Kharidah Al-Bahiyah? Al-Kharidah itu artinya permata. Al-Bahiyah itu artinya berkilau. Wah, jadi permata yang berkilau. Jadi Al-Kharidatul Bahiyah itu adalah permata yang berkilau. Latifatun, lembut, tipis. Kitabnya tipis. Latifatun, tipis, shaghiratun, kecil. Fil hajmi, di dalam bentuknya. Jadi kitab ini kitab tipis. Kitab tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak. Lakinnaha, akan tetapi, kabiratun, besar. Fil ilmi, di dalam ilmunya. Walaupun kitab ini kecil, tidak terlalu besar, tetapi ilmunya begitu besar, begitu luar biasa. Takfika, cukup bagimu. Kitab ini cukup bagimu. Takfika,
cukup bagimu, cukup kitab ini bagimu ilman. Ya, takfika cukup kitab ini bagimu ilman, ilmunya, inturid jika engkau menginginkan, antak tafi untuk engkau cukupkan, li'annaha karena sesungguhnya kitab ini bizubdatil fanni dengan kesimpulan pelajaran tafi cukup. Jadi maksudnya ini li'annaha tafi bizubdatil fanni gitu. Cuma ini dibalik, li'annaha bizubdatil fanni tafi gitu. Kemudian wallaha, dan hanya kepada Allah, arju, saya mengharap, fi qabulil amali, di dalam diterimanya amal, wan naf'a, dan kemanfaatan, minha, dari kitab ini, summa ghafraz zalali, summa juga ghafraz zalali, pengampunan dari zalal, dosa. Ghafraz zalali, pengampunan dari dosa. Nah, itu tadi ya, kita sudah artikan. Sekarang kita artikan secara langsung. Jadi saya bacakan nazamnya kemudian diartikan secara langsung. Yaqulu raji rahmatil qadiri ay Ahmadul masyhur bid-dardir. Berkata seseorang yang mengharapkan rahmat kepada zat yang maha kuasa, yaitu Ahmad, ya, Imam Ahmad al-masyhur, yang terkenal, bid-dardiri, dengan sebutan Imam Dardiri. Alhamdulillahil aliyyil wahidi al-alimil fardil ghaniyil majidi. Segala puji bagi Allah yang maha luhur, yang maha esa, yang maha mengetahui, yang maha satu tunggal, yang maha kaya, dan juga yang maha pemurah. Wa afdalus salati wa taslimi, dan kita berdoa kepada Allah, mendoakan Nabi Muhammad SAW dengan paling sempurnanya salat, salawat dan salam. Alan Nabiyil Mustafal Karimi, atas Nabi yang terpilih, yang pemurah. Wa alihi wa sahbihil adhari la siyama rafiquhu fil ghari. Begitu juga kita mendoakan keluarganya, wa alihi wa sahbihi, dan para sahabatnya, al-adhari, yang bersih, la siyama, dan juga rafiquhu fil ghari, yaitu yang menemani Nabi fil ghari, di dalam gua, yaitu siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa hadhihi aqidatun saniyah, dan ini adalah akidah saniyah yang jelas. Samaituha, aku namakan al-kharidah al-bahiyah, diberi nama kitab ini kharidah bahiyah, atau permata yang berkilau. Latifatun, tipis, ya, saghiratun, kecil, fil hajmi, di dalam bagiannya, dalam bentuknya, ukurannya kecil. Lakinnaha kabiratun fil ilmi, akan tetapi besar dalam keilmuannya, banyak manfaatnya. Takfika, cukup bagimu, takfika ilman, cukup bagimu kitab ini menjadi ilman, inturik antak tafi, jika engkau menghendaki untuk cukup. Li'annaha bizubdatil fanni tafi, karena dengan ini, karena kitab ini adalah kesimpulan dari fan tauhid. Wallaha arju, dan hanya kepada Allah saya berharap, fi qabulil amali, di dalam diterimanya amal, wan naf'a, dan kemanfaatan, minha thumma ghafraz zalali. Jadi muallif atau pengarang kitab berdoa kepada Allah semoga diterima amalnya, kemudian mendapatkan kemanfaatan dari kitab ini, dan juga diampuni dosa-dosanya. Nah, itu tadi penjelasan tentang muqaddimah dari kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah.
Untuk pertemuan selanjutnya kita akan memulai dari bab awal. Ya, mulai dari qauluhu aqsamu hukmil aqli la mahalah. Perkataan nazim atau muallif kitab aqsamuhu hukmil aqli la mahalah.